A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang yang beramal kebaikan akan mendapatkan imbalan baik di dunia dan pahala di akhirat. Wa 'alaiha maktasabat, dan bagi seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan balasan baik di dunia dan juga di akhirat. Wa qala aizon bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi qasasihim ibrah liulil albab. Dan sungguh keadaan mereka itu menjadikan pelajaran, menjadikan contoh dari perjalanan hidup mereka bagi orang-orang yang berakal. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Ya, alhamdulillah, dimulai dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW dinobatkan, diangkat oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul untuk memimpin manusia sedunia dan beserta pula kitabnya, yaitu Al-Quran. Allah telah mengangkat Nabi Muhammad jadi rasul, jadi nabi, jadi pimpinan, dan juga Allah memberikan pedoman, yaitu Al-Quran. Itu diawali tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ya, ini disebut abad ke-7 Masehi. Ya, perhitungan abad itu, kalau perhitungan abad 7 maka dimulai dari tahun 601 sampai tahun 700. Dan selanjutnya agama Islam ini dibawa ke Nusantara. Itu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, di sekitar tahun 640-an Masehi. Dibawa oleh orang-orang Arab, baik itu oleh para pedagang Arab yang datang ke Nusantara ataupun juga para pendai untuk menyebarluaskan ajaran Islam ke wilayah Nusantara. Yang disebut Nusantara itu adalah negeri, yaitu daerah terdiri dari kepulauan, yang selanjutnya Nusantara itu setelah 17 Agustus 1945 jadilah sebuah negara Republik Indonesia. Maka Nusantara berganti menjadi negara Indonesia. Nah, sampai ke Indonesia agama Islam dibawa oleh para pedagang ataupun juga para pendai. Itu sampai diantaranya yang paling pertama itu ke Sumatera, ke Aceh, sehingga terwujudlah kerajaan-kerajaan Islam, ada Samudra Pasai dan beberapa kerajaan lainnya. Kemudian berikutnya juga berurutan berturut-turut Islam datang, dibawa oleh orang Arab ataupun juga oleh orang-orang Gujarat yang beragama Islam, berdagang dan sekaligus menyebarluaskan agama Islam ke Pulau Jawa. Ya, yang paling utamanya ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah. Sehingga berdirilah beberapa kerajaan Islam di wilayah Jawa.
ada kerajaan Islam Demak, ada kerajaan Islam Mataram, dan juga di Jawa Barat di daerah Cirebon kerajaan Islam ya Sunan Gunung Jati, kerajaan Islam Syarif Hidayatullah, dan para wali yaitu Wali Songo di Pulau Jawa menjadi para penasihat raja-raja Islam. Nah, oleh para wali diantaranya agama Islam menyebar ke seluruh daerah, ya utamanya di daerah Pulau Jawa. Kemudian dalam perkembangannya, kerajaan-kerajaan itu diganggu, yaitu dengan datangnya kolonial Belanda diantaranya, yaitu mengganggu, menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam, dan juga kerajaan-kerajaan Islam itu runtuh karena internal terjadi perselisihan, sengketa, menguruskan tentang jabatan-jabatan dan keuntungan-keuntungan duniawi, sehingga hancurlah kerajaan-kerajaan Islam. Dan Nusantara dijajah oleh para kolonial, diantaranya dijajah oleh Belanda. Bertahun-tahun kolonial menjajah Indonesia, dan alhamdulillah di sekitar tahun 1900-an muncul para tokoh agama Islam untuk mendirikan ormas-ormas Islam. Ada Ormas Syarikat Islam atau SI yang berdiri tahun 1905, kemudian tahun 1912 karena tahun 1905 masih Syarikat Dagang Islam. Kemudian di tahun 1912 menjadi Syarikat Islam. Kemudian juga selain di Solo yaitu SI, juga di Jogja. Alhamdulillah tokoh Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Dan selanjutnya setelah di tahun 1912 Muhammadiyah berdiri, kemudian menyusul di Bandung berdiri Persatuan Islam dengan tokohnya Haji Jamjam dan Hasan. Kemudian juga selanjutnya di Jawa Timur berdiri Nahdlatul Ulama tahun 1926. Nah, alhamdulillah kita bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia kaya dengan berbagai macam perkumpulan yang berjuang untuk memperjuangkan dan menyebarluaskan ajaran Islam. Jadi dengan berbagai macam organisasi Islam itu, insya Allah jadi bangsa Indonesia bisa didakwahi, karena banyaknya ormas itu tentu saja menambah kekuatan. Dan kita pun harus menjaga jangan terulang seperti di zamannya kolonial Belanda, di mana kerajaan-kerajaan Islam diadu dombakan sehingga menjadi hancur. Dan kita di zaman modern ini berbagai macam ormas jangan sampai bisa diadu dombakan, tapi terus fastabiqul khairat, terus berkiprah membuat berbagai macam kebaikan untuk diri dan untuk umat, sehingga negeri kita, negeri Indonesia bisa mencapai baldatun thayyibatun warabun ghafur, sebuah negeri yang subur makmur, yang sejahtera dan Allah meridhoi.
Terima kasih.